Ya, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana karakteristik rangkaian seri dan paralel. Jadi rangkaian seri itu nanti sering disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Sedangkan kalau rangkaian paralel itu adalah rangkaian pembagi arus. Bagaimanakah karakteristik dua rangkaian itu akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai dari rangkaian pembagi tegangan atau rangkaian seri. Di SMP pasti Anda sudah tahu bahwa rangkaian seri itu rangkaian yang tidak bercabang. Sehingga kalau ada arus masuk ke dalam rangkaian itu, misalkan lihat gambar ini, maka arus yang mengalir pada R1 itu pasti sama dengan arus yang mengalir pada R2. Nah, selanjutnya, jika titik A dan titik C itu dihubungkan dengan sumber tegangan tertentu, misalkan baterai, maka tegangan itu akan terbagi ke R1 dan R2. Jadi kalau nilai R1 itu sama dengan nilai R2, maka akan terbagi sama rata. Kalau sumber tegangannya 9 volt misalkan, maka R1 dapat 4,5, R2 dapat 4,5 volt. Nah, jika R1 tidak sama dengan R2, maka nanti akan kita gunakan rumusan pembagi tegangan. Jadi misalkan R1 misalkan 3 ohm misalkan ya, kemudian R2 misalkan 5 ohm ya, 5 ohm. Kemudian yang akan kita bagi misalkan adalah tegangan 8 volt gitu ya, 8 volt. Nah, maka R1 ini dapat berapa? Nah, kita tahu bahwa V1 banding V2 itu nilainya mesti harus sama dengan R1 banding R2. Ingat bahwa pada hukum Ohm bahwa V itu adalah I kali R. Dengan kata lain bahwa tegangan itu sebanding dengan hambatan. Oleh karena itu dari sini bisa kita dapatkan bahwa R1-nya itu adalah 3 ohm, kemudian R2-nya 5 ohm, maka nanti V1 nilainya itu akan sama dengan 3 per 8. Nah, 3 dibagi jumlah pembagi perbandingan antar dua hambatan itu, berarti 3 per 9 itu 8 ya, kali tegangan yang dibagi. Ya, kali tegangan yang dibagi berapa? Yang dibagikan 8 volt. Dari 8 ohm berarti nanti hambatan 3 ohm itu akan dapat tegangan 3 volt. Nah, otomatis nanti hambatan yang 5 ohm pasti dapat tegangan 5 volt. Gitu ya, itu adalah karakteristik dari rangkaian seri. Nah, kalau ada hambatan yang di seri, Mas Mbak, itu nanti bisa diganti menjadi sebuah atau satu hambatan yang nilainya disebut dengan hambatan ekivalen. Jadi hambatan pengganti yang nilainya ekivalen dengan hambatan yang disusun seri. Ah, di SMP pasti Anda sudah tahu nilai hambatan pengganti nanti itu mesti adalah sama dengan jumlah dari hambatan-hambatan yang dirangkai seri. Itu karakteristik dari rangkaian seri. Ya, sekarang kita masuk ke rangkaian pembagi arus atau rangkaian paralel. Lihat gambar berikut. Jadi misalkan ada dua hambatan R1 dan R2 di paralel begitu, kalau ada arus yang masuk ke dalam rangkaian tersebut, maka arusnya itu akan terpecah jadi dua gitu ya. Maka disebut dengan rangkaian membagi arus. Pembagiannya seperti apa? Anda ingat bahwa I itu sama dengan V per R ya kan, bahwa arus itu berbanding terbalik dengan R, berarti kalau hambatan yang besar pasti akan dapat arus yang kecil. Nah, seperti itu. Nah, hambatan yang besar dapat arus yang kecil. Jadi misalkan dari gambaran ini, gambaran mudahnya itu, misalkan R1-nya sama dengan tadi, misalkan 3 ohm. R2-nya misalkan 5 ohm. Nah, kemudian ada arus yang mengalir itu, I-nya misalkan 2 ampere begitu ya. Arus yang mengalir itu 2 ampere. Berapakah arus yang melewati R1 dan berapakah arus yang melewati R2? Maka dengan mudah bisa kita gunakan analisis pembagi arus. Jadi misalkan I1 banding I2 itu adalah sama dengan 1/R1 banding 1/R2.
berarti 1/3 banding 1/5. Kalau kita buat perbandingan yang mudah kalikan 15 misalkan, berarti ini adalah 5/3. Oleh karena itu, berapakah I1? I1 berarti akan dapat 5 dibagi berapa? Oke, betul, 8 dikali arus yang dibagi. Arus yang dibagi adalah 2 ampere, maka akan sama dengan 5/4. Ya, atau 1,25. Nah, 1,25. Otomatis nanti arus yang lewat R2 adalah sisanya, berarti 0,75. Oke, untuk memperjelas atau untuk lebih memahami penerapan rangkaian seri dan paralel hambatan ini, coba kita akan analisa beberapa rangkaian berikut. Tahap pertama, anak-anak, kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana sih bentuk atau ciri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ingat, rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tanpa bercabang, kemudian rangkaian paralel itu cirinya begini ya. Jadi cirinya, jadi dia kan mesti punya dua ujung begitu ya, dua ujung. Sebuah hambatan itu mesti punya dua kaki. Jadi kalau ada dua hambatan, kaki satunya ujung kanan ketemu, maka kaki ujung kirinya ketemu seperti ini. Nah, itu berarti rangkaian ini disebut dengan rangkaian paralel. Tapi kalau ujung kanannya saja ketemu, tetapi ujung kirinya tidak ketemu, itu berarti bukan rangkaian paralel. Jadi ciri rangkaian paralel itu kedua ujung baik kanan maupun kirinya ketemu. Contoh seperti ini, gambar ini. Jadi kalau ini kita akan cari berapakah nilai sebuah hambatan penggantinya atau nilai sebuah hambatan ekuivalennya dari hambatan yang disusun itu. 3 dan 6 ini apakah paralel? Ya, coba kita cek aja. 3 itu kaki kirinya bertemu di sini. Ya. Dan 3 dan 6 itu bertemu di sini. Di kaki kanannya juga bertemu ini. Ya kan? Antara 6 dan 3 itu kan tidak ada hambatan penghalangnya ini. Nah, berarti 3 dan 6 ini bertemu di sini misalkan ya. 3 dan 6 ini adalah rangkaian paralel. Apakah 3 dan 2 ini rangkaian seri? Tidak, karena ada cabang di sini nih. Ada cabangnya ini. Nah, gitu. Jadi 3 dan 2 itu tidak bisa dicari. Ya kan? Pertanyaan berikutnya, apakah 3, 6, dan 6 bawahnya ini paralel? Tidak, karena apa? Ujung kirinya memang bertemu 3, 6, dan 6 ini. Tapi ujung kanannya kan 6 yang ini kan tidak ketemu. Ya, tidak ketemu dengan 3 dan 6 yang 2 ini. 3 dan 6 ini. Oke, berarti kita tahu bahwa rangkaian ini yang perlu kita selesaikan adalah 3 dan 6 ini kita paralel, ya kan? Kemudian kita bisa lihat rangkaian sampingnya 2 dan 2 ini juga rangkaian paralel karena kedua kakinya ketemu. Jadi ini kaki sini dan kaki sini kan dua titik ini kan tidak ada penghalangnya. Itu berarti terhubung langsung istilahnya ya. Dan ini juga tertemu sebelah kanan juga ketemu karena tidak ada dua titik merah ini misalnya dua titik ini dia tidak ada penghalangnya atau dia berupa kabel langsung begitu. Nah, maka ini kaki kanan 2 dan 2 ini dan ini adalah terhubung langsung. Berarti 2 ohm dan 2 ohm ini berarti rangkaian paralel. Nah, begitu ya. Jadi kemudian langkahnya gimana cara menyelesaikannya? Coba kalau 2 dan 3 dan 6 ini kita paralel, Anda tahu tadi rumusan paralel itu kan 1/3 ditambah 1/6 ya kan, nanti ketemulah 2. Berarti nanti itu bisa kita gambarkan ini adalah 2 ohm gitu ya. Kemudian 2 dan 2 itu kalau di paralel adalah ketemunya 1 ohm. Nah, gini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya 9 dan 18 ini rangkaian apa? Nah, coba kita lihat kakinya. Kakinya 18 dan 9 ini, kaki 18 yang atas sebelah sini, kaki yang 9 ohm itu yang atas sebelah sini. Nah, antara dua titik ini kan tidak terhalang oleh hambatan. Itu artinya dia terhubung langsung. Berarti kaki atas di 9 dan 8 terhubung langsung, kaki bawahnya juga terhubung langsung. Oh, mesti 3, 9 dan
18 ini adalah rangkaian paralel, ya, rangkaian paralel. Jadi bisa dijadikan satu, berarti di sini akan ada hambatan satu lagi pengganti dari rangkaian paralel 9 dan 18. Berapa itu 9 dan 18? Berarti kan 6 ohm, ya kan? Nah, berarti ini adalah 6 ohm kalau di paralel. 9 dan 18 itu dari 1/9 ditambah 1/8 itu kan 3 per 18, berarti kalau di seper LP-nya 3 per 18, berarti kalau LP-nya kan berarti 6 ohm. Kemudian yang 6 gimana? 6 ohm yang bawah ini. Nah, ini Anda lihat, ini 6 ohm itu bertemu di kaki yang paling sini, ya kan, di ujung sini. Nah, ini kemudian dia bertemu di pertemuan antara 9 18. Ya, titiknya kan sama ini. Ini kalau titik ini kalau kita jadikan satu dengan titik yang 9 18 tadi, nah berarti itu kan bisa kita gambarkan, berarti yang 6 ohm ini adalah di sini. Nah, ini. Oke, berarti outputnya ini adalah K1 ini, kemudian L ini adalah ini. Oh, berarti sudah jelas ini rangkaiannya bahwa 2 ohm ini, kemudian 1 ohm ini kita seri, ketemulah 3. Di sini tadi ada 6 ohm, ya, 3 dengan 6 ohm berarti 2 ohm. Maka ini hasil akhirnya adalah jadi tinggal seperti ini. Ini adalah 2 ohm, kemudian 6 ohm, maka ini adalah rangkaian seri, maka R totalnya atau R penggantinya adalah 8 ohm. Nah, berikutnya soal yang kedua. Coba kita cermati betul soal ini. Bagaimana rangkaian seri dan paralelnya. Anda lihat, jadi 2 ohm ini itu dengan 3 ohm ini tidak seri. Karena apa? Ada cabang sini, ada cabang di sini, pasti tidak seri. Nah, kemudian bisa kita lihat anak-anak, jadi 3 ohm dengan 6 ohm ini, kedua kaki kirinya kan ketemu, ya kan? Kedua kaki kirinya ketemu di sini. Kaki kanannya itu kan ketemu di sini, coba. Ini kaki kanan 3 ohm dan 6 ohm kan ini. 3 ohm dan 6 ohm. Ini kan ada kabel yang tidak ada hambatannya, itu artinya terhubung langsung. Berarti seolah-olah atau sama saja 3 ohm dan 6 ohm itu kaki kanannya ketemu. Maka itu gambar ini bisa kita ubah dalam bentuk lain, berarti misalkan gini, ya. Nah, gini, ini terhubung langsung. Seperti ini. Ya, ini 3 ohm, ini 6 ohm, ini 2 ohm. Nah, kemudian berikutnya, coba kita cermati ya. 6 ohm dan 6 ohm ini, ujung kaki atasnya ketemu, ya. Di sini dan di sini. Kaki bawahnya jelas ketemu. Di sini. Berarti 6 ohm dan 6 ohm ini adalah paralel. Berarti bisa kita sambungkan di sini. Jadi ini 6 ohm, ya. Kemudian ada lagi 6 ohm gitu. Nyatu jadi satu, ini 6 ohm, ini 6 ohm. Berikutnya ada 3 ohm di sini. Ada 3 ohm ini. Ada 3 ohm ini. Ya, ada 3 ohm ini. Kemudian ada 6 ohm ini. Ini gimana ini? Coba kita cermati. 6 ohm dan 6 paralel 6 ohm dan 6 ohm ini itu kan seri selanjutnya. Ya, dengan 3 ohm. Berarti kita bisa gambarkan jadi begini. Seri dengan seri dengan 3 ohm. Di sini. Ini adalah 3 ohm. Kemudian 6 ohm yang ini gimana nih 6 ohm yang ini? Kita cermati 6 ohm yang ini itu kan bertemu di tengah sini. Ya kan? Bertemu di tengah sini antara paralel 3 ohm, 6 ohm dengan 6 ohm dan 6 ohm. Kemudian bertemu di 3 ohm ujung satunya. Maka bisa kita gambarkan jadi begini. Seperti ini. Kemudian yang 4 ohm terakhir itu kan adalah berhubungan langsung dengan kaki pertemuan kaki 6 ohm dan 3 ohm dari sini, berarti ini adalah akan ada hambatan 4 ohm. Gitu ya. Oke, dari sini sudah jelas. Berarti rangkaian yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan hambatan total ini
Berarti 3 ohm dan 6 ohm ini kita paralel dulu. Jadi 2 ohm ya kan. Berarti rangkaiannya akan menjadi ini 2 ohm, 2 ohm gitu. Kemudian 6 dan 6 ini ya, 6 ohm dan 6 ohm ini berarti harus diparalel dapat 3 ohm ya kan. Kemudian diseri dengan 3 ohm berarti dapat 6 ohm ya kan. 3 ohm dan 3 ohm kan 6 ohm diseri dijumlahkan. Nah, kemudian ini ada 6 ohm di bawah sini. Iya, rangkaiannya jadi begini. 6 ohm, ini 6 ohm, 4 ohm, ya, ini 2 ohm, ini juga 2 ohm. Oleh karena itu, langkah selanjutnya 6 dan 6 ini adalah paralel, 1/6 dengan 1/6 ketemunya 3. Ya, jadi ini adalah nanti ketemunya 3 ohm paralelnya. Maka hambatan totalnya sudah jelas di sini, berarti 4. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 berarti 7 tambah 4 berarti R totalnya atau hambatan penggantinya adalah 11 ohm. Itulah karakteristik rangkaian seri dan paralel. Nah, baru membedakan membaca rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya kita akan terapkan teknik pembagi arus dan tegangan itu pada rangkaian ini. Coba kita lihat gambar ini, anak-anak. Gambar soal ini. Anda coba cermati, kita tadi sudah membahas karakteristik rangkaian seri dan paralel. Kita coba cek pemahaman kita. Jadi langkah pertama, coba kita cermati, 3 ohm dengan 6 ohm ini adalah paralel. Ya kan? Karena apa? Ujung sebelah ini, nah sini, itu pertemuan antara 3 ohm dan 6 ohm. Kemudian 6 ohm dan 3 ohm itu kaki satunya juga ketemu. Ini dan ini kan ketemu ini. Ya kan? Nah, berarti 3 ohm dan 6 ohm ini mesti rangkaian paralel. Nah, untuk mempermudah melihatnya bisa kita gambar ulang. Oke, ini. Nah, ya. Nah, set gini aja. Ini 3 ohm, ini 6 ohm. Nah, coba terus kita analisa lagi berikutnya ya. Pertemuan 3 ohm dan 6 ohm itu, ini nanti yang ujung ini, 3 ohm dan 6 ohm ini ketemu dengan sumber tegangan ya, sumber tegangan langsung ini. Kemudian 4 ohm ini, itu kan pertemuan antara di kaki 3 dan 6, berarti di sini. Nah, di sini ada 4 ohm. Oke, dia ternyata juga bertemu dengan kaki hambatan 9 ohm. Ya, berarti nanti akan ada hambatan 9 ohm saat ke sini, dari mudah. Nah, di mana hambatan 9 ohm ini ya, hambatan 9 ohm ini, satunya kakinya bertemu dengan 4 di sini kan, berarti yang ini, nah, ini nanti berhubungan dengan baterai, terus ini 9 ohm, kaki 9 ohm ini ternyata bertemu dengan kaki 3 ohm, 6 ohm dan 9 ohm itu nyatu. Oh, berarti jadilah di sini seperti itu. Nah, inilah rangkaian ini bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, akan lebih mungkin bentuk geometrinya akan lebih mudah kita pahami. Pertanyaan berikutnya adalah berapakah nilai resistor penggantinya? Yuk coba kita cari. Nah, 3 ohm ini kan dengan 6 ohm ini kalau diparalelkan 2 ya kan. 2 dengan 4, 6. Ya, berarti hambatan pengganti totalnya berarti 6 diparalel dengan 9, berarti 1/. RP-nya nanti adalah 1/6 ditambah 1/9. Kalau kita berapa dia? 18 ya, berarti 3/2 dibagi 18. Oh, berarti RP-nya hambatan penggantinya adalah 18/5 atau 3,6 ohm. Itulah hambatan penggantinya. Selanjutnya, Mas Mbak, kita diminta untuk menentukan berapakah kuat arus yang melewati hambatan 3 ohm. Kuat arus yang melewati hambatan 3 ohm.
Dari soal sudah disebutkan bahwa sumber tegangan ini 9 volt. Sumber tegangan itu kan mensuplai titik ini. Anda lihat nih, titik A misalkan nih, dengan titik B di sini. Itu suplai tegangan 9 volt itu di situ. Sehingga tegangan itu mesti akan terbagi. Kalau pertanyaan saya pertama adalah berapakah tegangan pada 9 ohm? Ya jelas, kalau tegangan pada 9 ohm itu Anda lihat kakinya. Kakinya sebelah kiri berada di A, kaki 9 ohm berada di B. Oh, pasti beda potensial pada hambatan 9 ohm, atau bahasa lainnya tegangan pada 9 ohm itu adalah sama dengan 9 volt ini. Karena Anda lihat titik A dan titik B itu kan terhubung dengan kaki baterai langsung, ya kan? Itu menggambarkan titik A dan titik B itu adalah merupakan tegangan pada kutub-kutub baterai. Ya, oke. Nah, berarti kalau tegangan pada 9 ohm, sekali lagi nilainya adalah 9 volt. Nah, kemudian bagaimana menentukan kuat arus atau tegangan kuat arus pada 3 ohm? Ya kan, kuat arus pada 3 ohm. Karena yang karena data yang disajikan adalah tegangan, maka akan lebih mudah kalau kita cari tegangannya dulu aja. Tegangan dulu pada 3 ohm itu berapa, oke ya. Nah, coba kita lihat, berarti kalau itu kita bisa gambarkan lagi. Cabang atas itu ada cabang 6 ohm, 3 ohm, kemudian 4 ohm. Nah, titik ini sudah diketahui nilainya, ini titik A, ini titik B, sudah diketahui nilai tegangannya. Maka tadi karakteristik rangkaian pembagi tegangan itu kan, ya kan, kalau ini bisa kita pandang seri antara 2 ohm dan 4 ohm, ya kan? Bisa kita tunjuk sebagai rangkaian seri 2 ohm dan 4 ohm. Nah, ini titik A, ini titik B. Nah, oleh karena itu bisa Anda lihat Mas Mbak. Nah, karena titik A dan B itu tegangannya sudah tahu, ya kan? Ya kan, maka nanti tegangan di 2 ohm, tegangan di 2 ohm kan berarti tegangan pada ujung-ujung rangkaian paralel di sini. Ya, ujung rangkaian paralel ini. Berarti tegangan di 3 ohm dan 6 ohm sama kakinya. Kedua ujung lainnya memiliki titik yang sama kan. Ya, titik kiri, ujung kiri A berada di titik sini, ujung kanan resistor 3 dan 6 ohm di titik sebelah ini. Ya, berarti itu tegangannya mesti sama, yaitu sama dengan tegangan paralel ini, yaitu 2 ohm, hambatan paralel ini yaitu 2 ohm. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan teknik membagi tegangan aja, karena VAB-nya sudah diketahui nilainya 9 volt tadi kan. Berarti V di 2 ohm banding V di 4 ohm gitu akan sama dengan V itu I kali R ingatnya. Oh, berarti sebanding dengan R-nya. Berarti akan sama dengan 2 dibanding 4. Atau kalau kita sebandingkan 1 dibanding 2. Oh, berarti V di 2 ohm itu akan sama dengan 1 per jumlah pembaginya ini, berarti 3 dikali tegangan yang dibagi, tegangan bagian tegangan antara titik A dan B ini, ya kan? Itu kan nilainya kan 9 volt, ya kan? Berarti nilai V2 adalah 3 volt, ya kan? Nilai V2 3 volt. Otomatis tegangan pada 4 ohm adalah 6 volt. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, berarti sudah bisa kita tentukan nilai tegangannya. Nilai tegangan di 3 ohm itu berarti 3 volt. Dengan tegangan di 6 ohm berarti 3 volt juga, karena masih sama. Kemudian tegangan di 4 ohm berarti sisanya, berarti ini dapat 3, ini berarti 6 volt. Sedangkan tegangan di 9 ohm dipakai sendiri, ya kan? Itu akan sama dengan 9 volt. Oke, demikian otomatis bisa sudah menjawab nilai tegangan pada 4 ohm sudah tahu, yaitu 6 volt, ya kan? Nah, kuat arusnya berapa pada 3 ohm? Nah, yang mudah saja kalau tegangannya sudah tahu, berapakah kuat arus pada 3 ohm? I pada 3 ohm itu ya tinggal I sama dengan V per R kan? Nah, V per R. Nah, kalau V-nya ini kalau mencari V pada, kalau R-nya kita pakai 3 ohm ya,
Karena yang tanyakan ini 3 ohm, arus pada 3 ohm, ya V-nya harus tegangan pada 3 ohm saja. Tegangan pada 3 ohm ini kan tadi sudah diketahui yaitu 3 volt ini, yaitu sama dengan tegangan pada kaki-kaki hambatan paralel 2 ohm. Berarti ini 3 volt, berarti arusnya adalah 1 ampere. Oke ya, Mas Baya. Nah, begitu contoh rangkaian penerapan rangkaian prinsip rangkaian seri paralel. Yang terakhir, kita contohkan yang terakhir. Ya, nomor 4, Mas Baya. Ya, dengan menggunakan pengetahuan kita karakteristik rangkaian seri paralel, melihat soal seperti ini pasti tidak susah, ya kan? Coba kita lihat dari data ini disebutkan arus yang melewati ampere meter adalah 3 ampere. Jadi di sini ada arus 3 ampere, ya kan? Arus yang melewati 3 ampere. Kenapa beda potensial sumber tegangan V-nya nih? Beda potensial sumber tegangan itu sama dengan V titik sebelah sini sama sebelah sini. Nah, ya misalkan aja kita sebut titik A dan B deh, tidak apa-apa. Oke ya, berarti beda potensial antara titik A dan B itu berapa? Oke, coba kita cermati. Itu kan ada 2 cabang itu Mas, dari titik A dan B. Ada cabang rangkaian atas tuh ini, ya kan? Cabang rangkaian bawahnya ini. Nah, itu bagi menjadi 2 cabang. Oleh karena itu bisa kita gambarkan dengan mudah jadi rangkaian seperti ini kan. Nah, oke, yang bawah adalah ini 4 dan 6 ohm. Ya, ini titik A dan B. Nah, A dan B-nya di sini. Oke, berarti adalah 3 ohm. Oh, 2 ohm, sorry. Ini 4 dan 12, itu berarti berapa berarti? 3 ohm juga ya. 3 ohm, paralel 4 dan 12, paralel 4 ini dengan 12 ini, berarti kan 3 ohm, ya kan? Oke, kemudian ini ada 5 ohm, sebelah kiri, 5 ohm, kemudian ini 4 ohm, ini 6 ohm. Coba kita cermati, 3 ohm yang ini itu adalah hasil paralel 4 dan 12. Dari gambar ini Mas Mbak, dari data yang ada ini, tegangan di 4 ohm itu kan 3 ampere dikali 4, karena I kali R ya kan, berarti 12. Berarti ini kalau saya buat titik 2 di sini, misalkan A, B, C, dan D, nah titik C dan D itu kan di sini. C dan D. Nah, titik C dan D itu tegangannya sudah diketahui, yaitu 12 volt, ya kan? Sekali lagi, antara tegangan ini, C dan D itu 12 volt. Nah, dengan mengetahui, ini kan 2, 3, dan 5 itu kan rangkaian seri, ya. Rangkaian seri yang ujungnya berada di titik A dan ujung kanannya berada di titik B. Maka kalau kita mau menentukan berapakah tegangan antara titik A dan titik B atau beda potensial antara titik A dan titik B itu dengan mudah kita bisa menggunakan teknik prinsip pembagi tegangan tadi. Ya, coba kita cermati. V di 2 ohm, nah akhirnya dibanding V di 3 ohm, dibanding V di 5 ohm, itu akan sama dengan 2 banding 3 banding 5, ya kan? Karena data yang ada yang sudah diketahui itu adalah V di 3 ohm, maka V di 3 ohm itu kan mesti kalau kita buat rumusan V 3 ohm di 3 ohm itu mesti nilainya akan sama dengan 3. Nah, ini pembaginya, dia dapat bagiannya 3. Dibagi jumlah pembagi semuanya kan 10 tuh. 2 ditambah 3 tambah 5 berarti 10 kali tegangan yang dibagi. Nah, tegangan yang dibaginya tegangan antara titik A dan B ini, yaitu tegangan sumber berarti kali V. Nah, gitu ya. Oleh karena itu, ini bisa kita, V3 sudah ada, V3 itu 12 volt ini, berarti 12 akan sama dengan 3/10 dikali V, maka nilai V-nya akan sama dengan 3 dengan 12 itu kan 4, berarti nilai V-nya akan sama dengan 40 volt. Nah, begitu Mas ya. Jadi tegangan sumbernya adalah 40 volt.
Berikutnya, kalau ditanyakan berapakah tegangan pada hambatan, oh ini yang setelah masuk hambatan 6 ohm ini kan, hambatannya belum kelihatan ya. 6 ohm misalkan ya, hambatan 6 ohm itu kan yang ini, ya kan? Nah, sudah karena tegangan di ujung-ujungnya sudah tahu, maka akan berlaku rangkaian pembagi tegangan juga kan. Jadi ini 4 ohm, ini 6 ohm, kedua ujung rangkaiannya ini kakinya, ujung rangkaiannya udah tahu tegangannya, maka tegangan di 6 ohm berapa, ya kita pakai tanda pembagi tegangan aja. V4 ohm dibanding V di 6 ohm, itu akan sama dengan 4 dibagi 6, atau nilainya bisa kita hasilkan 2/3. Maka V di 6 ohm itu akan sama dengan 3/5 dikali tegangan yang dibagi. Tegangan yang dibagi ini titik A dan B ini. Nah, ya kan, titik A dan B kan 40, jadi diketahui. Jadi kita cari tadi kali 40, nah, berarti 5 kali 48, berarti V di 6 ohm adalah 24 volt. Nah, begitu. Nah, jadi kalau udah tahu tegangannya, kalau mau mencari arusnya berapa ya mudah kan, tinggal 24 dibagi 6, oh 3 ampere, kan gitu ya. Nah, 24 dibagi 6, 4 ampere maksud saya. Kemudian, nah, berapakah tegangan pada 4 ohm yang ini? Ya, tegangannya pada 4 ohm. Ya, sisanya kalau di 6 ohm 24, pada tegangan antara A dan B itu 40, berarti tegangan di 4 ohm berarti adalah 16 volt. Oke, saya kira cukup pembahasan kita tentang karakteristik rangkaian seri dan paralel. Akan kita lanjut di pembahasan konsep berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.